Halo semuanya, balik lagi sama aku Rezaliana Krisnani. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang pengolahan pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, jadi kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengelola pendidik dan tenaga pendidikan merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan. Fokusnya adalah bagaimana guru dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, staf administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga kebersihan direncanakan, diorganisasikan, dibina, serta dievaluasi agar tujuan pendidik dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara umum, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, serta membimbing peserta didik. Sementara itu, tenaga pendidikan adalah mereka yang mendukung proses pendidikan dari sisi administrasi, pengelolaan, dan layanan teknis. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam satuan pendidikan. Gitu, teman-teman. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme pendidik, menjamin mutu layanan pendidikan, menetapkan tenaga sesuai kompetensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan kondusif. Lalu ada juga ruang lingkup pengelolaan. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan, yaitu analisis jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai rasio yang ideal. Lalu identifikasi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan, serta perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, penyesuaian dengan perkembangan kurikulum dan jumlah peserta didik. Lalu yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, penyusunan persyaratan sesuai standar nasional pendidikan, proses seleksi administrasi dan uji kompetensi. Seleksi berdasarkan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu penyesuaian dengan kebutuhan satuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada penempatan dan penugasan. Penempatan sesuai bidang keahlian dan latar belakang pendidikan. Pembagian tugas mengajar atau tugas administrasi secara profesional. Penugasan tambahan seperti wali kelas, pembina ekstrakurikuler, dan ada koordinator program. Lalu juga penyesuaian beban kerja berdasarkan ketentuan jam kerja, teman-teman. Lalu ada pembinaan dan pengembangan profesional, seperti pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial, lalu kegiatan, pelatihan, workshop, seminar, dan diklat. Lalu juga ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dan lain-lain, teman-teman. Next, itu masih ada lagi, yaitu penilaian dan evaluasi kinerja, seperti penilaian kinerja guru atau PKG, evaluasi kinerja tenaga pendidikan, monitoring dan refleksi terhadap proses pembelajaran, teman-teman. Lalu juga ada yang keenam, yaitu kesejahteraan dan motivasi, seperti pemberian gaji dan tunjangan sesuai ketentuan. Lalu ada tunjangan profesi guru yang bersertifikat, dan ada penghargaan atas prestasi kerja. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketujuh adalah mutasi, promosi, dan pemberhentian, seperti promosi jabatan berdasarkan kinerja. Lalu ada mutasi sesuai kebutuhan organisasi. Lalu juga ada pemberhentian sesuai aturan perundang-undangan. Oh iya, proses ini dilakukan secara adil dan profesional ya, teman-teman, gitu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, penjelasannya. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan. Prosesnya meliputi perencanaan, rekrutmen, penempatan, pembinaan, evaluasi, kesejahteraan, hingga promosi dan pemberhentian. Lalu juga pengelolaan yang sistematis dan profesional akan meningkatkan kompetensi serta kinerja tenaga pendidikan. Gitu ya, teman-teman. Jadi pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan itu sangat penting ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu aja penjelasan dari aku. Kalau misal ada kurang-kurang, aku mohon maaf ya, teman-teman. Boleh ditambahin juga ya di komentar. See you next video. Mata shita.